Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau saya cari dulu. Oke. Harusnya saya bikin soal ya di V-Class, cuman nanti diusahakan segera. Sekarang saya cuma mau bukan bahas sih, mereview. Shortcut apa saja yang sudah kalian hafal, ada berapa banyak? Harusnya sudah belasan ya. Oke, coba kita pop up di sini. Oh, salah. Report. Ya, ini harusnya semua orang bisa tulis. Jadi silakan tuliskan. Mana tuh? Bentar ya. Misalnya di teks P untuk print. Coba yang lain kalau nggak salah bisa nulis juga deh. Ya, silakan. Coba. Ya, Siti, coba aja tulis. Ada pilihannya teks, draw atau apa gitu, harusnya sih ada ya. Silakan. Bu, tapi kalau di HP bisanya kayak menggambar gitu, Bu. Gimana? Kalau pakai handphone cuma bisa gambar gitu, Bu, bukan ngetik. Kalau pakai handphone cuma apa? Cuma bisa gambar, Bu. Oh, ya udah, ya nggak apa-apa kalau gitu. Silakan aja coba. Nggak apa-apa, tulis aja pakai draw. Ayo, saya tunggu. Silakan. Coba. Karena kalau apa namanya, kalau offline kan bisa aja ganti. Ayo, silakan maju. A, B, C, E, E gitu ya.
Maaf, terputus. Ya. Silakan tadi siapa? Atau ada yang mau ngomong atau mau tulis di chat box, silakan. Tulis di chat box mungkin lebih ini, bisa ketikan. Silakan tulis di chat box. Sok mangga tulis di chat box. Ada lagi? Silakan yang lain. Bisa di chat box. Oke. Kontrol C password. Oke. Oke. Mhm. Ya. OX. Mhm. Ini belum semua nih yang biasa dipakai. Yes. Ada lagi? Betul. Bukan garis miring. Cetak miring. Atau italik ya. Dulu, saya syaratkan dulu. Ya.
Ada lagi? Untuk huruf aja ada 26 karakter. Kalau misalnya kita hitung ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, belum setengahnya nih. Lupa deh. Ada lagi? Ya, ketutupan, sorry. Kontrol Y, redo. Ya. Empat belas. Kok hilang? Salah. Rata penuh. Rata tengah. Nah. Ada lagi? Silakan yang lain. Ya, kontrol P udah di awal. Ya. L sudah. R rata kanan. Apa tadi? Kontrol D. Dialog font. Kontrol O, open file. Nah, bukan sebelumnya. Ya sebelumnya sih. Tapi open file. Karena kalau sebelumnya itu kalau di bahasa Inggris itu recent file. Ada lagi? Ada berapa dari 12 di sini? 13, 14, 15, 16, 17. Kontrol T tidak ada di Microsoft Word ya. Iya, kontrol T itu di browser. Ini menunya masih di Microsoft Word ya. Oke. Ada lagi? Enggak? Tanggal. Tuh. Oh, ya. Kak, oh itu. Tabulasi.
tutupan ya. Kecilin ini. Gak muat teman-teman. Oke, Ctrl Shift T. Ctrl T kali itu tadi. Oh, Ctrl T iya belah. Kalau Ctrl Shift T kayaknya nggak muncul. Oke. Oke. Saya save dulu. Kemudian ya. Oke. Yang oh ya sebentar kita buka ini dulu. Kita buka Microsoft Word-nya ya. Oke. Ctrl D udah rata ini rata kiri tuh ya. Itu bisa dilihat tuh. Ketika kita milih menunya, itu bisa dilihat kan align left, Ctrl L. Tapi dia harus couple second gitu. Maksudnya 1 detik lah paling nggak kamu taruh mouse di situ. Ya, Ctrl E, Ctrl R, ya ini Ctrl J, justify dari justify. Ini ada shortcut nggak ada? Nggak ada. Jadi biasanya, oh kalau menu dulu ya, sorry, cuma tahun berapa kali? Jadi dan ini juga sama seperti ini muncul nggak dia? Enggak. Oh nggak ya. Ctrl B ada, Ctrl I ada, oke. Ini ada nggak ya? Nggak ada biasanya. Oh, ini bisa nih. Kontrol sama dengan subscript. Kontrol Shift plus plus. Jadi ada 3 tombol, Kontrol Shift sama plus itu untuk superscript. Bisa ngegedein, kecilin, bisa. Increase font, Kontrol Shift apa nih namanya? Saya nggak tahu deh. Bukan buka kurung soalnya. Lebih dari ya, kurang dari gitu. Ya, sama ini nggak bisa digedein. Nah, yang mana bisa kamu buka Microsoft Word juga ya. Ini there is no option about this. Clear all formatting nggak ada. Ini yang super basic. Yang di home ya. Home ini biasanya option-option yang kalau misalnya ya kita ngecek nih. Oh ini ingat ya kemarin kan yang saya kasih lihat nanti kalau misalnya mau lihat teksnya rapi apa enggak munculin tanda P ini gitu, supaya bisa tahu apakah kita double enter atau apa gitu ya. Jadi nih kontrol plus bintang. Tuh. Nah, bahkan di sini sih harusnya biasanya ada opsinya juga nih. Normal, enggak ada. Nggak ada shortcut. Dan ini shortcut.
digigit nyamuk. Oke. Nah, kayak saya, karena saya pakai, Mendeley di sini, ada Control M gitu. Jadi kalau saya mau oh sorry bukan Control Alt. Jadi ini namanya, biasanya kalau ada tambah-tambahan itu namanya plugins gitu ya. Nah, plugins ini biasanya untuk, jadi tidak dikembangkan oleh Microsoft Word, tapi ada developer lain yang kemudian mengembangkan, plugins untuk supporting, operasinya, Microsoft Word nih. Nah, ini ternyata ada tuh, Alt Control D itu buat insert endnote, insert footnote juga ada. Ini biasanya kalau misalnya kalian mengetik, dokumen yang panjang, lebih panjang, itu biasanya dia ada catatan kaki atau catatan akhir. Nah, pada umumnya sih kalau kita di akademisi lagi ngetik buku biasanya, gitu. Nih, insert citation di sini nggak ada shortcut. Jadi, before you go, maksudnya dibanding kita ngeliat YouTube ya udah deh pilih aja dulu lihat ada nggak sih actually. Ini harusnya Chef juga ada shortcut lah, oh nggak ada ya. Gitu. Jadi, nggak perlu selalu secerdas itu, tapi yang penting adalah kita tahu nih alat yang, membantu kita untuk ini. Nggak ada ya? Ya nggak ada sih. Ya nggak ada lagi. Review penting aja. Oh ini tampilan, ini ada tampilan. Komen ada. Tuh, ada. Ini ada. Sekarang ada. Enggak. Oke. Nah, tambahannya nanti diulang lagi tenang. Kalau misalnya kita kadang-kadang kalau misalnya save dokumen itu save aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti in the future kalian akan, mencoba untuk mengarsipkan dengan baik gitu ya. Nah, ini bisa masukin title, jadi judul file sama title dokumen itu beda gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ketika kalian akan searching, ini kan ada teks misalnya, surat keluar gitu misalnya, surat keluar, surat masuk jarang ya kalau pakai Microsoft Word ya. Misalnya surat dinas atau surat izin, surat pengadaan gitu ya, surat apa itu bisa di teks atau di kategori. Kenapa? Dengan ada kayak gini, kalau kita menggunakan search di ya kalau lagi search dokumen itu agak membantu untuk menseparasi dengan kadang-kadang kita lupa ngasih judulnya apaan, tiba-tiba yang ke-save adalah doc 2 gitu. Ya begitu. Ini jadi kadang-kadang kalau apalagi company gitu ya, ini untuk kalau misalnya data dokumennya tersebar, kita tahu source-nya itu dari mana gitu. Maksudnya yang menerima itu tahu, oh ternyata yang gua utak-atik itu adalah dokumennya si ini punya gitu. Nah makanya author ini juga kadang kan, kalau lagi nge-save, misalnya saya mau save ya. Saya mau save. Ini author ini muncul ya pop-up dialognya muncul nggak? Nggak muncul ya?
Pop-up dialognya nggak muncul ya? Sorry, coba. Bentar ya. Oke. Nah, di pop-up dialog kayak gini, ya kan? Ada apa namanya? Nama dokumen, ini nama dokumen. Nah, ini muncul nama autornya. Ini bisa diganti nama autornya. Jadi template-nya biasanya kalau di laptop teman-teman atau di komputer itu nama laptopnya. Maksudnya gimana, Bu? Kadang tertulis Acer atau Toshiba. Karena orang yang kalau misalnya tidak terlalu melek sama apa filing digital gitu ya, dia hanya akan nulis ininya saja, terus dia cuma langsung klik save. Padahal kalau misalnya ya, saya mau ngerjain dokumen buat fakultas gitu ya, buat FISIP gitu. Kalau misalnya saya gunain nama saya, kalau ada salah pada dokumen yang saya sebar, saya yang dicari nih, ya kan? Jadi kalau mau aman, ya saya ganti aja di FISIP gitu. Contoh-contoh, kita screenshot. Nah, agak ribet nih, karena pop-up Windows. Ya. Nah, karena tadi janganlah kalau kita ntar ada salah apa-apa, kita yang cari. Ini udah diganti nih. Jadi FISIP. Tuh, ya. Jadi seakan-akan dokumen itu ya udah emang institusi aja yang bikin gitu. Supaya kalau ada kesalahan pada dokumen tersebut, nanti yang dicari itu kita gitu. Karena nanti kalau kita save PDF juga misalnya, itu akan ninggalin trace karena authors ini adalah properti di dokumen tadi gitu loh, bukan properti di dalam teks yang terketik ya, bukan pada ininya gitu. Apalagi ya saya rasa sih itu itu stop share. Kita balik ke Microsoft kemana? Oke. Nah, makanya teman-teman kalau biasanya kerja pakai mouse ya. Oh, ini format painter ada nih. Saya baru tahu nih. Ctrl Shift C, Ctrl Shift. Oh. Oh, harus ada ininya, harus ada printnya dulu ya. Nah, ke iklan. Gitu. Jadi begitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada komentar? Silakan. Ada komentar? Nggak ya, saya tunggu dulu ya. Buka apa?
Ini udah kasih lihat belum ya kemarin? Kayaknya udah ya. Saya share ulang. Share ulang karena saya pengen banget ini. Ini yang gimana caranya nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja di suatu tempat. Salah gue. Kalian bisa apa namanya? Kalian bisa pakai kayak beginian nih untuk membantu ini. Ini malahan sebetulnya karena yang kontrol itu sudah, bentar ya, nggak ada ya, bentar, Twitter. Template. Aduh, nggak tahu deh. Gimana? Tidak ada. Oke. Nggak ada ya. Dari mana yang itu ya? Bentar. Nah, share ulang nih. Yang ini. Oke. Nah, di Microsoft Word itu juga ada fitur review kan. Nah, ini kenapa ada putih di sebelah ini? Karena ini adalah batas kertasnya. Gitu ya. Abu-abu ini adalah batas kertasnya. Di sebelah kanan ini kenapa bisa ada di sebelah kanan? Karena ada yang pilih apa namanya? Kolom, komen. Jadi kalau misalnya nanti in the future you will get a job, and then kamu akan dikasih tugas sama bos, terus mana sih nggak kebaca. Kadang-kadang yang kayak beginian nggak kebaca kalau kita buka pakai handphone, gitu ya. Jadi sometimes ya, we always have to bring our laptops atau ya lo harus standby di depan komputer. Gitu. Nah ini karena si properti atau si apa namanya si Microsoft-nya sudah dikasih identitas, itu jadi muncul siapa yang komen. Ya. Jadi, saya tahu nih siapa yang komen, Ariska warga negara nih, oh ya oke. Caranya, kalau terus saya mau komen juga ya, misalnya saya mau komen juga, misalnya kamu bisa dapat 2 review dari beberapa orang gitu. Kalau saya cuma bilang new comment, udah nih Gita ngomong, tolong benerin misalnya. Gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya saya membimbing skripsi sama mahasiswa, saya akan pilih track changes. Ya, ini juga bisa kalau misalnya, ya kalau ini mah pas kamu udah jadi bos ya, persoalan atau isu, persoalan ini kayaknya repetisi banget sih. Saya mau hapus, maka akan tercatat di sistem di Microsoft Word siapa yang ini. Rekaman kejadian itu akan tercatat gitu ya. Atau iya nih. Atau saya ganti didiskusikan jadi dibicarakan. Gitu. Nah ini kita mencoret diskusikan diganti jadi bicara. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, wah ntar merah ini harus
Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita nggak set untuk print tanpa komen kalau nggak salah atau kita hilangkan dulu komennya, nanti dia tidak berubah gitu. Hah? Oh ya boleh. Track changes-nya bukan dihilangin, tapi kalau nggak salah di sini all markup-nya no markup. No markup, hilangnya yang tadinya ini merah ya? Ada merahnya lagi, buah bold lagi. Gitu, kita lihat di print dialog. Putus-putus soalnya sinyalnya jelek. Tuh udah nggak ada lagi. Gitu. Saya cuma ngejelasin fitur lain di fitur lain yang ada di sini. Ini ada in comment gitu ya. Jadi saya mau bahas yang ini di komenin apa gitu-gitu. Nah, jadi gitu. Oke. Nah, yang kan 16 masih sama seperti awal masalah. Begitu ya, ada komentar? Ada komentar? Nggak ada? Ya, semoga saya minggu ini bisa saya update request-nya. Latihan mengetiknya harus tetap dilakukan. Skenarionya memang ujian akhirnya tetap kalian harus mengetik ya berdasarkan soal yang saya berikan. Kayaknya minggu depan kita akan ngomongin formatting dokumen ya. Tapi hopefully sih sudah ada. Maksudnya hopefully sih semua pasti udah pada ngerti gitu. Tapi saya jarang SOP biasanya nanti saya coba cari SOP yang ada di Unila ya supaya bisa bantu kita bagaimana sih kita memahami instruksi pembuatan dokumen berdasarkan ketentuan gitu. Soalnya ada gitu. Kayak seperti di Unila itu hanya 2 jenis font yang boleh digunakan. Satu adalah Times New Roman ukuran 12 atau Arial. Di luar dari itu dianggap bukan surat resmi dari Unila. Gitu. Maksudnya bukan dianggap bukan surat resmi, tapi kalau misalnya menggunakan huruf yang lain, maka dianggap tidak mematuhi SOP yang ada, standar operasional prosedur yang ada. Maka ketika kita tiap masuk perusahaan, kalau misalnya kita masuk ke dalam administratif, kita harus tahu itu. Dan biasanya itu juga kalau karena Unila itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, jadi kita harus mengikuti itu. Soalnya seringkali masih ada juga di prodi atau jadi prodi ya, di prodi saya nggak bilang prodinya mana, udah aturannya jelas tapi masih menggunakan ketentuan pembuatan surat yang salah gitu. Nah, itu juga kalau misalnya yang seringkali saya temukan bedanya adalah kalau misalnya anak mahasiswa D3 itu mereka tahu administratifnya gitu. Jadi tidak mungkin membuat dokumen yang salah. Misal nanti minta rekomendasi untuk pelaksanaan tugas akhir atau misalnya untuk surat izin cuti perkuliah gitu-gitu, itu harusnya kalian tidak ada kesalahan karena sesuai dengan jurusannya. Gitu. Sama kayaknya. Oke, saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup?
Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti saya akan carikan. Saya sih pengennya sebetulnya nggak cuma mengetik dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalian juga harus belajar untuk mengetik dalam bahasa Inggris gitu. Cuman karena speed-nya beda gitu ya. Bu, tapi itu nyusahin banget. Saya juga akan coba recorded. Kan kalau kemarin Pak Dwi ya, saya juga sempat cek. Kalau saya sempat share juga. Latihan mengetiknya menggunakan website atau laman yang dibuat ya, yang di luar Vclass gitu. Bagi saya kalau kayak gitu tuh jadi susah saya untuk tracking. Jadi artian ya seperti apa yang Pak Dwi lakukan, harus melakukan rekam layar gitu pada saat berlangsungnya gitu kan, karena Pak Dwi mau lihat apa sih yang kalian lakukan, apa yang terjadi pada screen, dan kemudian apakah kalian langsung perfectly right gitu ya, langsung benar semua, atau masih ada minor atau bahkan major revision dalam pengetikannya gitu. Oke, saya tutup. Semuanya terima kasih banyak atas pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.